Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang tercinta, yang disayangi Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita bertemu kembali pada renungan singkat. Tak terasa kalau pada hari ini, Jumat tanggal 28 Oktober, kita telah memasuki akhir dari bulan keluarga. Banyak hal yang telah kita jalani, semoga apa yang telah kita jalani dapat menjadi berkat untuk kita semua. Renungan pada malam hari ini diberi judul kerendahan hati dalam menerima nasihat. Adapun bacaan Alkitab diambil dari kitab Amsal ayat 13, pasal 13 ayat 9 sampai 10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau pada malam hari ini Tuhan telah kumpulkan kami semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan yang akan menyampaikan renungan pada malam hari ini. Kami tahu Tuhan keterbatasan kami, tetapi dengan pertolongan Tuhan kami percaya kami dapat lebih mengerti, kami lebih tahu, kami dapat menjalankan apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Amsal 13 ayat 9 sampai 10. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, pada suatu hari tampak serombongan orang. Ternyata rombongan itu adalah rombongan raja. Raja dan rombongannya berkeliling ke sekeliling istana. Raja didampingi oleh permaisuri, didampingi oleh penasehat, didampingi oleh para pengawal-pengawal pribadinya. Tidak begitu lama dari istana, ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba sang raja meringis kesakitan karena kakinya terluka. Apa yang terjadi dengan raja? Kenapa hal itu bisa terjadi? Raja menunduk memegang kakinya yang terluka. Ternyata ada sebuah batu yang lancip yang menusuk sepatu sang raja sehingga menusuk kaki sang raja. Kaki sang raja tampak terluka. Dia begitu merasa kesakitan. Pengawal maupun orang-orang di sekitarnya merasa khawatir dengan keadaan raja. Tetapi raja dengan cekatan menyuruh mereka untuk tidak mendekat. Bapak Ibu, sang raja kemudian berdiri dan berkata dengan lantang, "Jalan ini sangat jelek. Kita harus memperbaiki jalan ini. Kita harus melapisi jalan ini dengan kulit yang bagus, supaya di kemudian hari tidak ada lagi orang yang celaka, tidak ada lagi orang yang terluka karena jalan ini." Semua orang yang mendengar di sekitar raja tiba-tiba terdiam. Mereka menyetujui apa yang diputuskan raja. Tetapi seorang anak muda yang sehariannya adalah sebagai penasihat kerajaan, tiba-tiba dengan lantang berkata kepada sang raja, "Mohon maaf sang paduka raja, saya agak beda pendapat dengan sang raja. Alangkah baiknya yang dibungkus dengan kulit yang indah itu adalah sepatu sang raja yang mulia. Karena untuk membungkus sepatu yang mulia
kita hanya membutuhkan satu lembar kulit sapi yang bagus dan indah. Tetapi kalau semua jalan kita lapisi dengan kulit yang bagus dan indah, akan menggunakan banyak ribuan kulit sapi yang bagus dan indah, dan biayanya sangat besar. Dan ini akhirnya akan membebani rakyat kita. Tiba-tiba raja kaget mendengar usulan nasihat dari anak muda ini. Dan dia berkata, saya setuju dengan pendapat anak muda tersebut. Dan saya sangat salut dia berani menyampaikan itu di hadapan saya, walaupun beda pendapat, harus berseberangan dengan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nasihat ataupun pesan yang mau disampaikan pada cerita ini adalah janganlah pernah membuat keputusan dalam kemarahan, dan jangan pernah membuat janji dalam kebahagiaan. Karena pada saat di kondisi seperti itu, kita tidak akan konsisten dengan apa yang kita katakan di kemudian hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal-hal seperti ini sering juga kita temui di dalam rumah tangga atau di pelayanan kita di gereja sekalipun. Kalau kita tidak suka dengan kekurangan orang lain, kita sering mengeluh dan marah akan kebiasaan buruk atau kekurangan orang tersebut. Kemudian mulailah kita mencela atas kekurangan orang tersebut, sehingga semua kekurangan orang lain ini menimbulkan kekesalan pada diri kita. Sehingga hal ini mendorong kita untuk berkeluh kesah kepada orang yang ada di sekitar kita. Tanpa kita sadari, dengan melakukan hal itu, kita mulai menularkan sikap negatif pada orang lain yang akhirnya menyusahkan banyak orang dan akhirnya membuat keonaran atau keributan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, padahal dengan cara mengubah sedikit saja dari diri kita, dan kita mau belajar menerima kekurangan orang lain, kita mau menerima nasihat dari orang lain, itu sudah cukup untuk mengatasi masalah yang ada. Maka dari itu, biarlah semua setiap hari kita meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk berubah ke arah perbaikan. Sekarang bukan saatnya lagi melihat kelemahan orang lain, mengumpat atau menghakimi orang lain. Kini saatnya kita menata diri sendiri agar semakin sempurna dalam pandangan Tuhan. Mintalah hikmat dan tuntunan Roh Kudus untuk menunjukkan kekurangan kita, sehingga kita bisa berubah. Ada sebuah ungkapan atau nasihat yang mengatakan, ubahlah diri Anda terlebih dahulu, maka orang lain akan berubah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, bantulah kami untuk mengoreksi diri kami sendiri atas semua perbuatan kami yang tidak berkenan padamu, yang senantiasa telah menyusahkan sesama kami. Ampuni kami karena kami sering memandang negatif atau atas perbuatan nasihat orang lain, padahal tanpa kami sadari banyak orang kecewa dengan perbuatan kami. Bantu sentuh hati kami dan ubahlah hidup kami menjadi baru, sehingga kehadiran kami dapat mengubah banyak orang menjadi pribadi dan menjadi berkat bagi orang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami telah berdoa. Amin.